Halo Puzzle Lover, selamat datang kembali di channel saya, Crusader Puzzle. Hari ini saya akan bermain Sudoku dengan judul Pipeline yang dibuat oleh Gerhard 1963. Dan kita hari ini punya sebuah variasi dari Regensum Lens ya, dinamakan Regensum Screws di sini oleh Gerhard, dan ini mengambil sedikit konsep dari Kroki lah ya. Jadi Regensum Lens yang tadinya harus memiliki penjumlahan total yang sama, tapi sekarang ada sebuah aspek untuk rasio dan juga selisih untuk penjumlahan totalnya. Kalau menurut saya benar-benar sangat menarik banget untuk ide dari Regen Samskrius ini, dan nanti kita akan lihat bagaimana logika-logikanya. Dan mari kita langsung saja untuk lihat dari peraturannya, dan kalau kalian ingin berpuzzle juga, link puzzle-nya ada di deskripsi video di bawah. Oke, peraturannya adalah aturan 8 kali 8 irregular Sudoku berlaku. Jadi kita harus menempatkan angka 1 sampai 8 pada setiap petak kosong sehingga nantinya setiap baris, setiap kolom, dan setiap wilayah itu harus memuat setiap angka tepat satu kali atau tidak ada angka yang berulang. Dan ini karena 8 kali 8 kita menggunakan angka 1 sampai 8. Kemudian untuk peraturan dari Regensum Scrusis ini adalah, jadi kita harus membagi garis ini menjadi sebuah segmen gitu di mana setiap segmen itu akan melanjutkan segmen barunya itu ketika dia keluar dari wilayah tersebut. Jadi contohnya di garis ini menjadi sebuah segmen dan ketika dia keluar dari box ini, jadi wilayah ini itu menjadi sebuah segmen yang baru. Menjadi sebuah segmen, kemudian ini akan menjadi sebuah segmen lagi ketika keluar dari wilayah ini sekarang. Dan nantinya kalau misalkan ini dan segmen ini, karena dia tidak ada sebuah sekrup ya, sekrup hitam atau sekrup putih di antara kedua segmen tersebut, maka nantinya penjumlahan total dari dua segmen ini itu harus sama. Jadi kalau ini berjumlah misalkan 17, maka penjumlahan sini juga harus berjumlah 17. Dan kalau dia dipisahkan dengan sekrup hitam untuk segmennya, jadi segmen orange di sini dan segmen biru, itu harus memiliki rasio 1:2 untuk penjumlahannya. Kalau di sini adalah 8 misalkan, maka di sini bisa aja 16 gitu. 8 dan 16 itu adalah penjumlahan total yang memiliki rasio 1:2 untuk kedua segmen tersebut. Dan kalau titik putih di sini adalah, coba kita lihat untuk contohnya di garis ini berarti ya. Ini menjadi sebuah segmen, ini menjadi sebuah segmen, dan ada sebuah segmen di sini, dan ini menjadi sebuah segmen yang baru. Dan nantinya di sini dan di sini itu dia memiliki penjumlahan total yang sama, berarti kalau tidak ada sekrup di sini, dan orange dan kuning di sini dipisahkan oleh titik putih, kuning dan hijau di sini dipisahkan oleh titik putih. Dan nantinya penjumlahan dari segmen-segmen ini itu dia harus memiliki selisih n gitu. Selisihnya harus ditentukan sendiri oleh kita, tapi nantinya semua selisih yang dipisahkan oleh titik putih itu bakal selalu sama. Jadi kalau misalkan penjumlahan di sini dan penjumlahan di sini memiliki selisihnya 5 misalkan, maka penjumlahan di sini dan penjumlahan di sini pun juga harus memiliki selisih 5 nantinya untuk penjumlahan total di sini dan penjumlahan total di sini. Dan kita harus menentukan sendiri penjumlahan total tersebut nantinya akan memiliki selisih berapa. Sangat menarik banget kalau menurut saya ide dari Regen sama Skrus ini. Dan mari kita langsung saja untuk reset timernya dan mulai bermain puzzle-nya. Oke, tapi di sini karena irregular Sudoku lah ya. Jadi mungkin kita coba langsung saja untuk mencari law of leftover yang bisa kita temukan pada irregular Sudoku. Law of leftover itu adalah sebuah teknik yang bisa kita cari untuk irregular Sudoku di mana dia akan menghasilkan beberapa extra regions lah. Beberapa tempat yang nantinya harus berisi angka 1 sampai 9 tepat satu kali dengan memanfaatkan wilayah-wilayah irregular yang tidak biasa ini. Jadi yang saya lihat di sini mungkin dari segi tiga kolom ini. Jadi pertanyaannya adalah ada berapa sih angka 1 sampai 8 yang nantinya akan muncul pada area ini? Pastinya bakal ada tepat 3 kali dong masing-masing. Karena kita tahu di kolom ini bakal ada 1 sampai 8, di kolom ini bakal ada 1 sampai 8, di kolom ini bakal ada 1 sampai 8. Maka totalnya di area sini bakal ada angka 1 sampai 8 muncul tepat 3 kali. Tapi kita tahu juga di dalam wilayah ini itu harus berisi angka 1 sampai 8 tepat satu kali. Jadi kalau kita buang untuk seluruh angka di sini, petak-petak yang tersisa pasti harus selalu berisi angka 1 sampai 8 tepat 2 kali, tersisa tepat 2 kali. Tadi kan kita mulai dari tepat 3 kali, dan kalau kita buang seluruh angka di sini yang berisi angka 1 sampai 8, petak-petak yang tersisa akan berisi angka 1 sampai 8 tepat 2 kali. Kita buang lagi wilayah ini yang berisi 1 sampai 8, maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa seluruh petak ini harus berisi angka 1 sampai 8 tepat satu kali. Jadi menjadi sebuah extra region di sini. Yang kita bisa ambil kesimpulan adalah dua angka di sini itu adalah angka yang sama dengan dua angka di sini,
Karena kita tahu angka 1 sampai 8 muncul satu kali masing-masing di sini, maka angka pada dua petak ini otomatis adalah angka yang harus muncul pada petak kuning dong. Angka di sini nggak mungkin berulang pada kolomnya, maka harus muncul di dua petak ini. Angka di sini pun juga sama, nggak mungkin berulang pada kolomnya, maka harus muncul di sini. Maka dua angka di sini adalah angka yang sama dengan dua angka di sini. Oke, dan itu adalah logika dari law of leftover ya pada irregular Sudoku. Dan kita coba cari untuk beberapa tempat lainnya juga. Di tiga kolom ini mungkin yang saya lihat kita bisa dapatkan logika yang sama. Ini sebentar deh. Ini cukup simetris ya untuk irregular Sudoku ya. Jadi kita bisa mendapatkan beberapa law of leftover yang sangat simetris banget di sini. Jadi dengan logika yang sama ya pada kolom ini kita bisa buang lagi untuk area di sini dan area di sini, dan kita punya logika yang sama. Dua angka di sini akan muncul pada dua angka di sini nantinya. Oke, jadi ini adalah angka yang sama dengan dua angka di sini. Dan sekarang kita coba lihat dari segi barisnya ya. Di baris ini yang saya lihat, ini bisa kita dapatkan law of leftover juga. Kita punya tiga kali, kita buang ini jadi dua kali, kita buang ini jadi tinggal tersisa satu kali. Berarti intinya adalah dua angka di sini harus muncul pada wilayah ini, region-nya pada dua angka di sini. Oke, nice. Dan logika sama pada baris ini berarti kita punya buang wilayah ini, dan tersisa extra regions di sini. Berarti dua angka di sini adalah angka yang sama dengan dua angka di sini karena nggak bisa berulang pada barisnya. Oke, oke, itu adalah law of leftover yang bisa saya lihat di sini ya, yang bisa kita dapatkan. Kayaknya kalau kita mencoba untuk mencari law of leftover yang lainnya mungkin di um, ke 6 baris ini mungkin harusnya kita bisa mendapatkan deduksi yang dihasilkan pada 6 baris ini itu bakal tetap sama ya. Karena kalau kita buang di sini, kita buang di sini, 2, 3, 4, 5 ya. Maka kita tersisa angka di sini adalah extra region seperti. Dan dua angka di sini adalah angka yang muncul di wilayah ini di dua petak ini. Dan kita sudah tahu itu dari law of leftover yang lainnya. Jadi ya kita sudah sepertinya mendapatkan semua law of leftover yang bisa kita dapatkan pada irregular Sudoku ini. Oke, dan kita coba memikirkan bagaimana regen sum screws di sini ya yang bisa kita dapatkan. Kita mulai dari yang simpel dulu aja lah ya. Angka di sini adalah angka yang sama dengan tiga angka di sini. Maka ini harus dipilih dari 678 lah ya, karena kita mendapatkan angka 1 sampai 8 juga pada puzzle ini. Karena ini minimalnya tiga angka yang berbeda, 1 tambah 2 tambah 3, dan berjumlah sama dengan angka di sini. Makanya harus 678. Kalau angkanya 678 dan menjumlahkan tiga angka yang berbeda, pasti bakal ada angka 1. Kalau nggak ada angka 1, terlalu banyak akan berjumlah 9, pasti bakal ada angka 1 di situ. Oke. Mungkin di sini juga kali ya yang bakal cukup menarik juga. Harusnya ini angka 8 nggak sih? Nggak bisa angka yang lainnya. Karena 5 angka di sini kan minimal banget berjumlah 15 kan ya. Dan angka di sini pasti harus lebih kecil dari angka di sini dong penjumlahannya. Karena angka di sini kan maksimal jumlahnya 8. Dan angka di sini jumlahnya minimal 15. Maka angka di sini pasti adalah angka yang lebih kecil dari penjumlahan sini nantinya. Maka kita tahu rasio 1 banding 2 itu intinya adalah salah satunya harus bisa dikalikan dengan angka 2 lah. 2 kali lipat dari angka terkecil kita. Jadi ini adalah angka terkecil kita yang akan dikalikan 2 akan menghasilkan penjumlahan di sini. Maka ini harus 8 nggak sih? Kalau ini 7, 7 kali 2 ini harus berjumlah 14 dan itu kan terlalu sedikit kan. Padahal jumlah minimal kita adalah 15. Maka harus maksimal banget 8 dan ini berjumlah 16. Jumlah 16 itu dengan logika mirip-mirip seperti ini, itu juga sama sih. Itu hanya bisa satu cara saja. Kita pasti butuh angka 1, butuh angka 2, butuh angka 3, bahkan butuh angka 4 juga. Kalau nggak ada angka 4, minimal banget berjumlah 17 di sini. Dan nggak bakal pernah bisa mencapai 16 terlalu banyak. Maka pasti butuh angka 4. Dan untuk mencapai penjumlahan 16, 1, 2, 3, 4, kita harus mulai dengan angka 6 sekarang agar berjumlah 16. Oke, luar biasa banget ya startnya dari puzzle ini. Maka ini berjumlah 16, kita tahu nantinya tiga angka di sini akan berjumlah 16, karena ini nggak ada subgroup di sini. Tapi di wilayah ini tersisa 789, nggak bukan, 578, kita nggak pakai angka 9 di puzzle ini. Berarti biru adalah angka 578 juga ya sekarang. Dua angka di sini adalah angka yang sama di biru. Hijau juga sama, ini adalah angka yang sama, 578. Pada regen sama sini ya. Angka di sini adalah angka yang sama pada angka di sini. 8 nggak mungkin sini lagi sekarang.
Kalau ini 6, 7 pasti bakal ada angka 2 antara 1, 2, 3 atau 1, 2, 4. Oke, nice. Lalu di mana lagi? Menariknya 8 nggak mungkin di hijau ya, maka ini bukan angka 8 sekarang, karena nggak ada angka 8 pada petak hijau. Kalau ini bukan 8, ini juga bukan 8 pada regen summons-nya. Oke. Em, Mungkin kita coba lihat di sini untuk rasionya kah? Karena ini cukup terbatas banget ya untuk angkanya. Di sini mungkin untuk penjumlahan kita minimal berapa sih untuk seluruh angka di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 7 angka yang berbeda itu minimal berjumlah 28. Em, ya, dan penjumlahan di sini maksimal jumlahnya adalah 7 tambah 8 kan ya, 15. Maka karena minimal sini 28 dan ini berjumlah 15 maksimal, maka angka penjumlahan sini harus yang lebih kecil kita sekarang. Jadi penjumlahan sini kalau dikalikan 2 akan menghasilkan penjumlahan sini nantinya untuk rasio. Berarti karena di sini minimal 28, maka penjumlahan sini harus 14 atau 15 lah ya. Nah, mungkin 13 kan ya. 13 kalau dikalikan 2 hanya mencapai 26 saja. Maka di sini penjumlahannya harus 14 menghasilkan 28 atau 15 menghasilkan penjumlahan di sini berjumlah 30. Oke. Kalau penjumlahannya 14 atau 15 itu hanya bisa 6 tambah 8 karena nggak ada angka 9. Kalau penjumlahan 15 hanya bisa 7 tambah 8. Berarti bakal selalu ada angka 8 di sini. Uh, tapi nggak mungkin 15 lah ya. Karena kalau 15 di sini, gimana cara kita menyelesaikan, gimana cara kita menyelesaikan rasio di sini? 15 kalau dikalikan 2 ini akan berjumlah 30, itu nggak mungkin. Atau 15 dibagi 2, ini harus 7,5 gitu. Dan itu nggak mungkin juga. Jadi ya ini pasti bakal selalu 6 tambah 8 ya. Dan ini nggak mungkin berjumlah 14 kali 2, 28 di sini, maka harus 14 dibagi 2 menghasilkan 7 di sini. Agar 7 dikalikan 2 menghasilkan 14. Nice. Oke, sejauh ini sangat approachable banget sih ya untuk perkenalan dari Regen Sum Screws ini. Berarti sini berjumlah 14, ini berjumlah 28, yaitu minimal 1 sampai 7, berarti angka 8 nggak bakal pernah ada di situ. Yang 1 sampai 7 pada wilayah ini. Berarti 8 nggak mungkin ada di sini lagi, sehingga di biru kita harus 5 dan 7 ya yang muncul. Maka nggak mungkin ada angka 8 sekarang. Berarti 8 di wilayah ini, dia hanya bisa di sini sekarang. Okay, nice. Lalu di mana lagi? 8 di sini membantu menyelesaikan 86 kita. Dan Regin sama sini otomatis sudah pasti selesai lah ya. 14 kalikan 2 kan ini sudah pasti akan berjumlah 28 nantinya. Jadi sudah pasti oke di situ. 6 nggak mungkin sini lagi sekarang. Ini menarik gak sih sekarang karena ini harus berjumlah 16 tadi kan ya. 16 di sini, 16 di sini. Dan dia nggak bisa berisi angka 8 sekarang. Kalau nggak ada angka 7 itu mungkin nggak? Nggak mungkin lah ya. Karena kan jumlah maksimal yaitu 456 nggak bakal pernah bisa mencapai 16. Jadi harus ada angka 7 di sini. Kalau ada angka 7, membuatnya menjadi 5. Pada regen saya juga ini akan menjadi 5. Dan ini menjadi 7 oleh Sudoku. Dan kita butuh dua angka lagi yang berjumlah 11 berarti ya. Enggak, sorry. Berjumlah 9 berarti. 9 tambah 7 agar mencapai 16. Kalau jumlah 9 itu 18 nggak mungkin. 27 akan membuat 7-nya berulang. Dan nggak mungkin 45. Makanya bisa 3, 6, dan 7. Wow, benar-benar lancar banget ya sejauh ini. Saya benar-benar enjoy banget juga. Sangat seru banget untuk menyelesaikan logika-logika pada puzzle ini. 7 membuat menjadi 6 sekarang. Dan 6 nggak mungkin di sini lagi oleh Sudoku. Ini bukan 6 juga. Dan penjumlahan 6 itu tadi harus minimal 1 tambah 2 tambah 3 sekarang. Oke. Lalu di mana lagi sekarang? Jangan lupa juga pada Sudoku sih ya. Sini. Cuman dua angka di sini harus muncul di sini, maka pilihannya adalah 5, 3, 6, 7, tapi nggak mungkin ada angka 6. Kalau Sudoku, maka ini nggak mungkin 6. Dan pasti bakal ada angka 5 juga di dua petak ini. Dan 6 di sini ya, sekarang hanya bisa di sini, di wilayahnya. 1, 2, 3 ya. 7 menariknya di wilayah ini, dia nggak mungkin di sini oleh Sudoku, dan nggak mungkin di sini juga, hanya bisa di sini. Dan bahkan 5 juga nggak mungkin sini, makanya bisa di sini. Sini menjadi 4, dan ini bukan 4 lagi. Oke, sangat banyak sekali informasi yang kita telah dapatkan di sini ya. Apakah kita sudah saatnya untuk melihat regen summons ini? Tapi
Mungkin sini dulu kali ya untuk yang mungkin akan menarik. Em, Menariknya ini nggak mungkin berisi angka 7 ya. Karena 7 tambah satu di sini ini harusnya berjumlah 8 atau lebih dan itu kan nggak mungkin. Jadi 7 di wilayah ini nggak mungkin sini oleh Sudoku, makanya bisa di sini sekarang. Wow, oke. Dan ada lagi nggak informasi yang bisa kita dapatkan di situ ya? Kayaknya sayangnya belum sih. Oh, tapi 7 di sini menyelesaikan 75 pada wilayahnya. Oke, 37. 7 bisa kita tempatkan semua nggak sih untuk angkanya ya? Em, Mungkin masih belum sih, tapi 7 di wilayah ini seenggaknya kita tahu bakal ada di dua petak ini nantinya. Em, Oke. Ada logika di mana lagi yang bisa kita dapatkan di sini ya? Uh, enggak sih, masalahnya kalau misalkan di titik putih di sini, titik putih, scroll putih di sini, penjumlahannya itu masih bisa untuk memiliki selisih yang cukup banyak ya. Beda selisih itu nggak terlalu terbatas sih untuk bagaimana kita bisa memikirkannya. Jadi mungkin masih belum terlalu menarik kali ya. Antara kita memikirkan penjumlahan sini dan penjumlahan sini, mungkin interaksinya itu 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ini minimal banget berjumlah 21. Oh, ini minimum maksimal mas? Minimum maksimal nggak sih? Karena di sini kan minimal berjumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan ya. 6 angka yang berjumlah minimal 21. Tapi 3 angka di sini harus berbeda semua dan maksimal jumlahnya 8, 7, 6. Jadi harus minimal dan maksimal agar penjumlahan sini dan penjumlahan sini bisa seimbang sekarang. Nice. 7, 8. Dan ini harus berisi 1 sampai 6, berarti ini harus 7 dan 8 ya untuk berada di luar seluruh petak ini pada wilayahnya. Agar ini bisa berisi 1 sampai 6. Jadi ini harus 7, ini harus 8. 7 dan 8 buatin jadi 6 sekarang. Dan 7 harus di sini dan buatin jadi 8. Nice. Luar biasa sekali. Oke, dan ini bukan 7 lagi. 7 melihat ke atas menyelesaikan 3 7 kita. Ini bukan 3 lagi. Oke, berarti ini berjumlah 7 ya. Dia nggak mungkin 1 tambah 6. Bisa aja 2 tambah 5 atau 3 tambah 4. Tapi kayaknya masih belum tahu juga untuk penjumlahan tersebut. Kita lihat yang lain dulu. 5 dan 7 harus muncul pada hijau, maka di dalam 5 dan 7 juga. Mereka 57 di sini adalah angka yang sama dengan biru ya. Yang cukup menarik di puzzle ini. Um, Gimana lagi berarti sekarang? Um, kita tahu, uh, ya ini berjumlah 21 ya. Cukup besar banget untuk selisih nantinya dari dua angka di sini dan dua angka di sini. Jadi kita harus memastikan juga selisih sini dan selisih sini itu harus valid kan ya. Itu membantu nggak sih? Hmm. Kayaknya masih masih terlalu sulit bagi saya untuk memikirkan logika di situ. Coba kita cari yang lain dulu berarti. Um, Tapi di mana ya? 4 mungkin 4 di box ini akan ada di dua petak ini. Maka di box ini bakal ada di dua petak ini. Tapi masih belum terlalu membantu. 5 nggak mungkin di sini. Kalau ini bukan 5, maka ini bukan 2 agar berjumlah 7. Ini juga bukan 3, maka ini bukan 4 sekarang. Antara 2, 5 atau 4, 3. Oke. 6. Ini memang sudah saatnya ya, karena saya nggak melihat terlalu banyak lagi untuk logikanya. Oh, tapi di kolom ini sih masih bisa. Angka 1, 2, 3 belum muncul, tapi 3 nggak mungkin diulangin lagi, maka harus di sini. Dan itu menyelesaikan box ini menjadi 5, dan ini harus 2 agar berjumlah 7. Oke, ini membantu lah ya. Sehingga ini menjadi 1 dan 4 yang belum muncul. Dan sekarang selisihnya bisa sedikit lebih bisa kita coba untuk lihat ya, apakah mungkin atau enggak. Kalau ini berisi angka 1, susah nggak sih? Karena ini adalah angka yang berjumlah 21 dan 8 di sini ya. Jadi 8 dan 21 itu memiliki penjumlahan dengan selisih 21 kurang 8, 13 ya. Jadi selisih di sini dan selisih sini adalah 13. Maka selisih di sini dan selisih sini juga harus 13. 8 tambah 13, maka di sini harus 21 juga.
untuk penjumlahan pada satu angka saja dan itu kan nggak mungkin, atau 8 kurang 13 dan ini akan menjadi negatif dan itu nggak mungkin. Jadi ini nggak bakal pernah bisa 1. Ini harus 4 sekarang, selesaikan 4 di atas oleh Sudoku. Oke, berarti sekarang selisih kita adalah 21 dan 11, selisih kita adalah 10 berarti ya. 21 dan 11, 10 ya. Berarti selisih sini antara 11 tambah 10 ini harus 21 nggak mungkin, atau 11 kurang 10 sehingga angka sini menjadi 1 dan itu adalah kemungkinan yang mungkin. Oke, nice. Dan jadi harusnya tinggal Sudoku aja lah ya karena semua regen sum serius kita sudah selesaikan semua. 1, ini bukan 1 lagi, maka harus ini. Ini adalah 4 dan 8 ya. Bisa kita selesaikan oleh Sudoku saja. Lalu ini bukan 1 lagi sekarang. Ini bukan 3 atau 1 di barisnya. Menariknya angka 4 di baris ini, dia bakal ada di sini ya. Dan itu mengeliminasi angka 4 pada boxnya sekarang. Jadi ini menjadi 2 ampere, mengeliminasi 2 pada boxnya, menjadi 3, ini bukan 3 lagi. 3, 2, selesai. Oke, dari sini kita masih butuh angka 2 berarti. Lalu di mana lagi? 26 ya. Ini masih belum selesai menariknya, harus juga dari bawah sini. Ini kita benchmark baris ini dulu, 3, 6, dan 8 ya. Dimana ke 8 pada baris ini, ini bisa di sini, dan 36 bisa selesai. 36, 62, dan tersisa 1, 2, 4. Ini bukan 2. Oke. Kolom ini menarik, tersisa angka 4, dan ini bukan 4 lagi. Baris ini adalah, kalau kita coba benchmark dulu ya, orange kita adalah 3 dan 6, maka di sini tersisa angka 4 dan 5. 4, 5 harus di sini. Kolom ini butuh angka 1, menyelesaikan 1, 2 kita, berarti 2 di wilayahnya yang bisa di sini. Dan tersisa 3 dan 6 sekarang. 6, 3, ungu kita adalah 2 dan 3. Di sini berarti kita butuh 1 dan 5 ya. Ada 5, 1 di sini, menyelesaikan 1 nggak mungkin sini lagi, 1, 4, 2, 4, 1, dan yang terakhir adalah 2, 3, dan 3, 6. Dan puzzle selesai. Oke, itu adalah video solve saya untuk pipeline. Dan kalau menurut saya puzzle ini sangat cocok banget sih ya. Untuk memperkenalkan sekaligus showcasing juga untuk ide yang sangat luar biasa banget oleh Gerhard di sini. Region Sum Screws masih ada unsur vanilanya untuk Region Sum Lines, tapi juga memperkenalkan konsep rasio dan juga selisih pada Region Sum Lines. Tadi juga banyak penggunaan minimal maksimal ya pada penjumlahannya, itu sangat keren banget. Bahkan di sini saya berpikir bahwa varian ini sepertinya memiliki potensi untuk menimbulkan logika-logika yang cukup advance juga ya dan sangat menarik banget. Bagaimana cara rasio dan selisih itu kadang-kadang bisa menimbulkan sebuah penjumlahan yang memiliki kelipatan 3 gitu misalkan atau dengan parity ganjil atau genap. Dan saya cukup menantikan banget untuk melihat puzzle-puzzle lainnya nanti yang akan menggunakan Regen Screws. Puzzle yang sangat keren oleh Gerhard. Oke, terima kasih sudah nonton video hari ini. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa like dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.